warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Maya Anggraini, NIM 19052067. Pada kesempatan di video kali ini, kita akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelumnya, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, SPD MPD, dan Bapak Zaki Farid Lutfi, SPD MPD. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa makna dari hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat di dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara dibatasi oleh kewarganegaraannya. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Hak dan kewajiban juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah maka timbullah suatu hak, dan begitulah sebaliknya. Setelah membahas makna mengenai hak dan kewajiban warga negara, selanjutnya kita akan membahas mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila. Terdapat 3 poin di dalam substansi hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumentar sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokrasi. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. 1. Hak atas kewarganegaraan. Diatur di dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Kesamaan kedudukan dalam hubungan dan pemerintahan. Diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Diatur di dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama yang diatur
dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara yang diatur di dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan, hak mendapatkan pendidikan yang diatur dalam pasal 31 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang kesembilan, kebudayaan nasional Indonesia yang diatur di dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang kesepuluh, perekonomian nasional yang diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-11, kesejahteraan nasional yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sikap positif yang ditunjukkan adalah saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positif yang ditunjukkan mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia dan saling mencintai sesama manusia. 3. Persatuan Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta cinta tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positif yang ditunjukkan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Setelah membahas mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran bernegara dan berbangsa. Yang ketiga, sikap tidak toleransi. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Setelah membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upayanya diantaranya adalah 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme. Dan yang ketujuh, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dari masyarakat. Berikut ini merupakan contoh kasus dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Bentuk pelanggaran yang dilakukan berupa melanggar rambu lalu lintas serta melakukan tindakan kriminal berupa penjambretan. Demikianlah video pembelajaran mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Semoga video ini bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.